Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah penguasaan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak Ah, terlempar lagi Pak Bambang nih. Ya, 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 ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Firman-Nya di Galatia 3 ayat 22 sampai 29. Oke, 22. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29 terakhir. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Alright. Saya bacakan renungannya. Pak Bambang sudah masuk kah? Belum masuk ya. Oke. Saya bacakan renungannya dulu ya. Oke, temanya hari ini gereja yang memuridkan lintas budaya. Ya, firman-Nya tadi sudah dibacakan, Galatia 3, 22 sampai 29. Ya, dalam renungan hari ini kita melihat ya, kedalaman rancangan Allah bagi manusia. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah apa? Pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Saya ulang lagi ya. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kapan? Sampai Kristus datang. Supaya apa? Kita dibenarkan karena iman. Yesus menjadi pusat dari Injil. Ketika manusia beriman pada Yesus, rancangan Allah tergenapi. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Maka tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak memberi atau menerima janji Allah. Inilah alasan gereja
harus memuridkan segala bangsa. Gereja yang apostolik akan memuridkan lintas budaya. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah Anda menjadi bagian? Right. Oke, saya masukkan dulu ya teman-teman ini. Ya. Oke, silakan ya. Ya, oke, very good. Sudah kembali ke markas besar. Ya, sengaja nih room 1 nih saya kumpulin noni-noni Manado sama Pak Bambang. Pakarnya Manado. Apa kabar room 1? Ada noni-noni Manado nih. Apa cerita Pak Bambang? Ada yang mau disampaikan? Ya, buka mikrofonnya, Pak. Ya, saya jadi pembicara tunggal ini, Pak. Nanti katanya cukup. Wah, ya sudah, enggak apa-apa lah. Oh iya, iya, iya. Kan Iya. dari cerita kan, apa itu skor? Ya, teman-teman Sudah, kita semua sudah. share nilai Ya, skor dan ya sudah. disampaikan ya. Sudah, Oke. Pak. Saya sampaikan justru saya Mm-mm. menyampaikan skor dalam pembacaan Galatia 3 ini karena Alright. tadi sudah saya sampaikan tentang iman. Iman. Ya, Ini ada beberapa kali, ada 5 kali apa 6 kali ya, ya, ya. ditulis Betul. dalam iman itu. Jadi saya sampaikan tadi. Nah, dalam menyampaikan iman itu karena kompak ini agar supaya waktunya cukup maka dibatasi dengan frame dengan skor. Ya, skor itu apa Mm-mm. sudah disampaikan tadi SKUR ya, tentang iman. Sudah cukup jelas. Baik. Cuma setelah ada waktu saya kembalikan ke ibu setelah saya selesai skor. Nggak ada yang ini katanya cukup Pak. Cukup, aduh, saya Iya, jadi ini gimana ya? Tapi ya enggak apa-apa lah karena ibu ya, tadi nanti sampaikan. nanti saya Iya, apa share ke WA-nya ya, apa itu skor iya, supaya iya, memudahkan. Skor itu iya, memudahkan kita untuk iya, sharing apakah Galatia 3 ayat 22 sampai 29 itu bicara iya, apa sih? Gitu, dengan cara skor. Itu memudahkan kita untuk kita bisa tangkap ya temanya. Ada sih banyak cara, ini yang termudah menurut saya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dari Noni-Noni Manado? Bu Jolina, Ibu iya. Pendeta Siana. Shalom Ibu Siana. Halo. Kalau saya cukup Pak, Oh, oke. karena tadi Nggak ada yang ditanyakan. saya udah banyak ngomong saya tadi. Oh, Sekarang saya menyimak. iya, 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 iya. Ya, Oke, ya nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke room 2. Apa kabar Pak Miki sama Ibu Uli? Iya, apa Pak ceritanya? Andre ini bertiga tapi tinggal berdua sama Pak Iya, Miki. Ibu Mariati terpental ya? Ya, sepertinya keluar Pak. Jadi kan tinggal berdua kan nih Pak. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan? Akhirnya cukup panjang sih ya. Jadi tadi eh Iya, iya, agak iya. saya juga nggak fokus ke skor lagi kan. Roy, kenapa dia? Maksudnya ya saya ambil ayat yang maksudnya yang inilah yang menurut saya mau share gitu Pak. Karena Oke. panjang banget di apa namanya di
kita ambil poin-poin aja gitu, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Apa yang mau disampaikan? Atau Tadi mau sih yang... saya dengan Miki Mm-mm. setuju gitu ya untuk, ini maaf nih ada tukang lagi kerja. Gak apa-apa ya Pak ya, lagi agak ribut di sini Pak. Oh, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya, tadi kami sepakat sama Pak Miki bahwa dengan keselamatan yang kita peroleh melalui Ya. Yesus Kristus bukan berarti meniadakan hukum Taurat, tapi justru malah Hmm. harus melakukan firman Tuhan. Ya. Dan saya tadi juga sampaikan langkah kita tuh harusnya lebih bersyukur. Kalau kita lihat ya, tadi kan uh, topiknya untuk yang hari Selasa ini kan adalah gereja memuridkan antar lintas Lintas, budaya ya. ya, lintas generasi. Ya. Ya, kalau kita lihat kan nggak semua gitu, nggak semua ras, nggak semua orang, nggak semua suku yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke. Contohnya yang satu kampung sama Yesus saja orang Yahudi kan tidak menganggap Yesus Tuhan Iya, gitu. betul. Oke. Ya, bahkan Baik. mereka berpikir bahwa Yesus adalah nabi palsu gitu kan, bukan sebagai. Nah, jadi alangkah kita yang jauh gitu kan, yang jauh dari di mana Yesus pernah tinggal di dunia ini, kita yang menerima janji itu gitu, janji keselamatan itu. Jadi jangan sampai dari kita seperti Ibu Jolina tadi ada saksi tentang saudaranya yang Ya. karena ya kita gitu, karena orang-orang gereja gitu. Akhirnya Ya. terlibat hubungan. Kepahitan, kepahitan terhadap orang-orang gereja. Ya. Tidak melakukan firman gitu. Makanya jadi batu sandungan buat orang lain, bahkan sesama. Ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jagalah keselamatan. Itu tadi yang sedikit kita obrolin, Pak. Ya, oke. Kita baik, Pak. Ya, ya, ya. Mantap ini. Boleh nih, mana ya. Oke. Alright, gimana ibunya sudah sembuh? Proses lah, Pak, karena Proses pemulihan ya. pulang Ya. sama ini saraf baru juga lalu kan? Iya, dari Pineng ya. Kita bukan di Pinang, di Melaka, Pak. Oh, oke. Ya dekat lah ya, nggak jauh. Lumayan, ya. Iya. Ya, Malaysia sih ya sebenarnya deket-deketan aja ya, karena Iya. cuman sedikit ya negaranya kecil. Iya. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Oke, Pak Miki, ada yang mau disampaikan, Pak? Shalom, Pak Miki. Ya, sementara cukup, Pak. Itu tadi oke. udah dirangkum tadi. Iya, iya, iya. Oke. Ya, oke, saya ulang lagi ya. Galatia 3, 22 sampai 29 ini bicara apa? Ini adalah bagian dari apa? Surat Paulus kepada jemaatnya kan, itu poinnya kan itu. Jemaatnya yang di Galatia, di mana dia menjelaskan tentang hubungan antara hukum Taurat dan iman kepada Kristus. Ya, kebenarannya yang saya dapatnya itu semua manusia kan sudah dikurung di bawah dosa, ya enggak? Galatia 3:22 kan? Artinya tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah melalui apa? Perbuatan baik, nggak bisa. Atau itu tadi patuh terhadap hukum Taurat, nggak bisa. Ya, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, manusia dari dosa, tapi hanya menunjukkan kebutuhan akan pengampunan. Nah, tegurannya apa? Pendek sajalah ya. Paulus itu menegur orang-orang Galatia ya. Ini pada kita semua ya, yang berpikir mereka dapat peroleh keselamatan melalui apa? Perbuatan baik. Dia pikir atau kepatuhan terhadap hukum Taurat. Ya. Nah, ini balik lagi Galatia 3 yang ayat 1-nya. Ayat 1 sampai 5-nya ya. Kalau kita baca ya. Ini dia mengingatkan bahwa hanya iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan dan pembenaran di hadapan Allah. Kita kan tidak layak, tapi kita dilayakkan.
kita tidak benar, tapi dibenarkan. Kita orang berdosa, tapi kita dikuduskan. Oke, opsinya apa? Ya pendek aja kan, tidak usah panjang-panjang. Ya, opsinya adalah perbaikan itu datang melalui iman kita kepada Kristus yang memungkinkan kita manusia bisa menerima pengampunan dosa dan pembenaran di hadapan Allah kan. Itu 22 ayat 22 sampai 24 itu referensinya. Itu aja, jangan kemana-mana. Ke Galatia aja. Ya. Karena melalui iman manusia dapat memperoleh kebebasan dan kuasa dosa dan menjadi anak-anak Allah. Ayat 26-27-nya. Oke, komitmennya ya pendek aja lah. Ya, komitmen kita harus hidup berdasarkan iman kepada Kristus, bukan berdasarkan perbuatan baik atau tunduk kepada hukum Taurat. Ya. Galatia 23 ayat 25-26-nya. Jadi komitmen harus tinggalkan kehidupan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru, kehidupan baru. Tinggalkan terang dan masuk, tinggalkan kegelapan dan masuk ke terangnya yang ajaib. Oke, belajar kan pendek-pendek aja. Oke, ada yang mau ditambahkan, Pak Bambang? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Oke, ya. sekarang mungkin mau tes United Prayer. Ya, mendoakan baik. itu ibunya Uli. Ibunya Bu Uli ya? Ya. Ya, sakit, Pak. Oh iya Pak Bambang. Ya. Jadi lagi Sakit. proses pengobatan, ya sakit, pengeroposan tulang, terus sama dia ada saraf kejepit. Jadi berhubungan dengan tulang semua sih Pak. Ya. Umur berapa, Bu? Berapa ya? Umurnya 65 tahun Pak. Oh, masih muda lah. Itulah Iya. awareness juga buat kita semua gitu kan. Iya, betul. Jadi mama saya tuh dari muda tuh dia hampir nggak pernah olahraga gitu. Jadi ya masa pengeroposan tulang ya. Oke, betul. Ya, nggak dilatih. Ya. Baik, nanti kita akan doakan untuk ibunya Bu. Sekalian sama rencana kami Pak ya biar tahun depan Tuhan jawab Pak. Oh, keturunan Bu. Keturunan ya. Keturunan ilahi. Ya. Amin. Ya, keturunan siap. Jadi mari kita nanti doakan Bu Uli. Silakan yang lain. Pak siapa ini? Bu Jolina. Bu Jolina. Halo. Ya, ada yang mau didoakan, Bu? Enggak sih, Pak. Pelayanannya mungkin? Iya, mungkin pelayanannya kali ya. Ya. Oke. Supaya, di penjara lagi kan? Pelayanan untuk penjara. lagi break sekarang. Sejak break ya. lagi break. Januari mulai ya? Di Januari, Pak. Pekerjaan dan pelayanan nggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Ya, jadi Ibu Siana. Bu Siana. Ya, puji Tuhan Pak. Boleh diberikan untuk pelayanan juga. Jemaatnya ya. Di keluarga Hermon, keluarga Anugerah di Jakarta. Ya, terus untuk juga ya, supaya tetap semangat melayani Tuhan. Tetap setia. Keluarga siapa? Bisa dicatat Pak Bambang. Jemaat yang kami layani maksudnya. Oh, iya. Oke. Jemaat yang kami layani ini suka kami sebutkan keluarga ya, supaya berasa keluarga. Gitu. Ya. Oke. Baik. Ya, jadi Ibu Bor nanti mohon didoakan Pak, Bapak Ibu, yaitu tentang pelayanannya, ya, agar supaya jemaat yang dilayani lebih setia, taat, ya, bersekutu dengan Tuhan, ya, agar kuat di dalam Tuhan. Baik, untuk Pak Miki. Pak Miki. Halo Pak Miki. Iya Pak. Ya tolong doakan supaya sehat-sehat, supaya bisa maksimal melayani Tuhan. Amin. Ya, tetap giat dalam menjangkau jiwa-jiwa ya melayani.
menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan terus kasih keberanian untuk apa? Yang menjangkau kaum Kedernebayot, kira-kira begitu. Iya, Menjangkau jiwa-jiwa itu baru. saja. Doakan keluarga tentu dan jemaat. Makasih. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Andre? Ya, Biasa? sama pelayanan penjara. Di penjara nanti hari Sabtu ya? Ya. Ya. Kemudian baik, ini ada hampir semua yang mau didoakan ya. Ya. Ya, baik untuk Ibu, saya ulang untuk Ibu Uli, mohon didoakan orang tuanya, ibunya, agar supaya ada proses kesembuhan dalam pengeroposan tulang yang sempurna dari Tuhan. Kemudian Bu Uli juga mohon didoakan agar supaya tahun depan nyata kuasa Tuhan untuk memberikan keturunan. Kemudian yang kedua Ibu Yolina, agar supaya didoakan dalam pelayanannya di tahun depan 2025 karena sudah Desember untuk lebih berkenan dan layak di hadapan Tuhan, jiwa yang dimenangkan. Kemudian Ibu Siana Wower, ya Bu Siana Wower juga hampir sama ini ya dengan Pak Niki juga mohon untuk didoakan jemaatnya agar supaya semakin semangat menyala-nyala. Demikian juga dicurahkan berkat kesehatan, kekuatan agar supaya di dalam pelayannya baik Bu Siana maupun Pak Niki akan memberikan dampak yang luar biasa dan bertambah-tambah banyak jiwa yang dimenangkan. Untuk Pak Andre, persiapan pelayanan di lapas Sabtu yang ya. Baik, saya akan bagi dengan kerelaan ataupun kerendahan hati, saya akan menunjuk siapa ini untuk mendoakan Bu Uli. Bu Uli, ya, Bu Uli saya nanti yang mendoakan. Kemudian Pak Andre silakan didoakan Ibu, karena ini Bu Yolina, Bu Seni hampir sama Pak. Ya, oke. Mungkin Bu Yolina, Bu Seni dengan dengan Pak Miki itu hampir sama. Jadi nanti mohon Pak Ibu Pendeta Seni Power untuk mendoakan Pak Andre. Sabtu depan akan melayani di lapas. Kemudian juga mohon didoakan kompak ini agar supaya semakin banyak dicintai, semakin banyak yang datang untuk bersama-sama sharing, ya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, nanti Bu Seni. Baik, untuk terakhir Bu Yolina ya, Bu Yolina nanti mohon doa berkat Bu ya, doa berkat dan doa penutup. Oke. Berkat boleh nggak Pak Miki aja? Oh Pak Miki aja. Iya. Oh baik Pak Miki, nanti mohon doa berkat dan doa penutup. Ya, doa berkat dan doa penutup. Silakan. Untuk yang pertama saya akan mendoakan Bu Uli ya, baik yang ada di Jambi. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita sama-sama sehati dan sepikir, dan terus kita bergandengan tangan pada siang hari ini agar supaya doa kita dijawab oleh Tuhan dan Tuhan berkenan dan mendengar doa kita yang akan kita doakan. Untuk yang pertama saya akan mendoakan Ibu Uli, ibunya Bu Uli dan Ibu Lis. Baik, segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba-Mu datang kepadamu Bapa dengan beberapa saudara-saudara kami di dalam kompak siang hari ini. Sehati dan sepikir kami datang kepadamu. Pertama kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami boleh mengikuti acara kompak siang hari ini, sungguh kami bersyukur karena dengan kompak siang hari ini, Engkau menambah-nambahkan pengetahuan kami tentang kebenaran-Mu. Peristiwa pada akhirnya menguatkan iman percaya kami, agar supaya kami terus hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan mohon kiranya kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai, menjamah kami, melingkupi kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, seturut dengan talenta-talenta yang sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau adalah Allah kami yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia, Maha Agung dan Maha Kuasa. Karena kami yakin percaya, otoritas dan kedaulatan hanya ada padamu. Kuasa, penguasa tunggal hanya Engkau lah. Termasuk segala ciptaan-Mu, demikian juga kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dengan keyakinan iman kami yang kokoh kepadamu, pada saat ini, siang hari ini kami menyerahkan Ibu Uli, ibunya Ibu Uli, yang saat ini dalam pemeriksaan dokter dinyatakan ada pengeroposan tulang, Bapak. Tetapi sungguh kami yakin percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu nyata bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan-Mu, kuasa-Mu nyata dan terjadi untuk Ibu Uli, ibunya Ibu Uli yang sakit pengeroposan tulang ini. Engkau akan pulihkan, sembuhkan yang sempurna daripada-Mu. Itulah yang menjadi iman kami pada siang hari. Teristimewa buat ibunya Ibu Uli dan Ibu Uli sendiri, kiranya Tuhan Kau terus pertetapkan hatimu, berharap akan kuasa-Mu. Karena hanya Engkaulah sumber segala kehidupan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Bapa, kalau Engkau telah panggil dan pilih Ibu Uli menjadi anak-Mu, maka Engkau juga akan perhatikan Tuhan. Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan Bu Uli. Dan tidak sekali-kali akan meninggalkan Bu Uli. Di mana pada saat ini juga ada satu masalah, problema yang terus dipohonkan kepada-Mu. Berdoa tiada jemu-jemunya Bu Uli kepada tentang bagaimana kiranya kuasa nyata tentang keturunan yang akan Ibu terima daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Bu Uli bersama-sama dengan saya, terimalah iman percaya daripada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat siang hari ini dijamah oleh Tuhan, kandungan ibu dibukakan di dalam nama Yesus, dan pada saat tertentu menurut waktunya Tuhan akan terjadi keturunan, terjadi suatu pembuahan yang menghasilkan keturunan yang daripada-Mu Tuhan. Itulah menjadi iman percaya Ibu Uli. Tidak percaya kepada orang lain, tidak percaya kepada hal yang lain, hanya percaya tunggal kepadamu, karena hanya Engkaulah yang sanggup untuk menyatakan mujizat itu kepada Bu Uli. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan, buat ibunya Bu Uli dan Bu Uli sendiri Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mohon dengan belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Silakan Pak Andre. Bu Yolina belum didoakan Pak Bambang. Bu Yolina. Nanti Bapak aja Pak. Oh, Bu Yulina, ya. karena nanti ini ada keterkaitan hampir sama ya. Bu Yulina, Bu Sinwawar dengan Pak Miki itu tentang pelayanan, agar supaya bisa melayani lebih lebih meningkat ya, ada pertumbuhan. Ya, dengan sehat. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini di Kompak Siang dengan hati yang tunduk dan penuh ucapan syukur. Kami masih diberi kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sehati sepikir dan kami mohon berkat-Mu atas Ibu Yolina, juga untuk jemaat dari Ibu Siana Wawor, juga jemaat dari Ibu Pak Miki Lumempo, dan juga keluarga juga. Kiranya apa yang diinginkan dari Ibu Siana Wawor dan Pak Miki, kiranya biarlah jemaatnya makin bertumbuh dewasa, mempunyai kematangan rohani, dan bukan lagi menjadi bayi-bayi rohani. Saya percaya dengan berkat Natal pada tahun 2024 bisa membuatkan mereka jemaatnya, Ibu Siana, Pak Ibu jemaat dari Pak Miki, semuanya mendapatkan berkat kematangan rohani, tidak cengeng. Saya percaya biarlah tetap rohaninya mereka tetap on fire. Juga kami berdoa juga untuk pelayanan dari Ibu Yolina yang saat ini terus disampaikan dan dilakukan dengan tidak kenal lelah. Apapun juga biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat Ibu Yolina. Biarlah orang-orang bisa melihat ada Kristus di dalam Ibu Yolina selama ini. Biarlah pelayanannya itu bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Karena saya percaya bersama dengan Engkau, Bu Yolina bisa melakukan perkara-perkara besar. Untuk itulah Ibu Yolina Engkau panggil. Tolong kami Tuhan untuk terus kami, Bu Yolina, Ibu Pendeta Siana Wawor dan Pak Pendeta Miki Lumempo, terus melaksanakan amanat agungmu Matius 28, 19-20 dengan terus setia dan tidak ada hambatan yang berarti, karena Engkau sendiri yang sudah menyertai. Kalau Engkau menyertai Ibu Yolina, Ibu Pendeta Siana Wawor dan Pak Pendeta Miki, siapakah lawan mereka? Lindungi mereka semua Tuhan, dengan segala halangan, rintangan apapun juga. Karena bersama Yesus mereka akan melakukan perkara-perkara besar. Beri mereka semua kekuatan dan kesabaran ekstra dalam menghadapi tantangan, bahkan mungkin fitnahan yang mungkin bisa mereka hadapi. Saya percaya apapun juga, ialah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Roh Kudus, beracaralah. Biarlah Natal pada tahun ini membawa berkat besar. Ada banyak jemaat-jemaat yang dipulihkan. Ada banyak kepahitan-kepahitan yang mereka alami. Bisa terbuka matanya bahwa Yesus datang untuk mereka semuanya, untuk menyembuhkan kepahitan itu. Ampuni kami Tuhan, jika apa yang kami lakukan tidak berkenan. Kami mau terus melakukan pertobatan setiap hari.
dan bukan sekedar euforia rutinitas belakang Natal ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah membukakan apa yang disampaikan kesaksian dari Ibu Yolina, membuka mata hati kami. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, pakai Pak Bambang, pakai Ibu Yolina, pakai Ibu Oli, pakai Ibu Siana, pakai Pak Miki dan pakai hamba-Mu. Untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk terus berani menyampaikan kebenaran sesuai dengan Galatia 4 ayat 16. Apakah kalau kami menyampaikan kebenaran, kami menjadi musuh mereka? Kita percaya ada tangan-tangan Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Bu Siana, dengan hormat berdoa untuk Pak Andre yang akan melakukan pelayanan di lapas Sabtu. Ya, baik, kita berdoa. Puji Tuhan, Yesus luar biasa dalam hidup ini. Kami terus menikmati segala kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam komunitas yang baik. Dalam perkenannya Tuhan, basuh terus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih buat segala apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami sehati berdoa bersama bergandengan tangan Tuhan. Kami hanya yakin dan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya yang dapat kami andalkan, tidak ada yang lain. Maka kami perlu Engkau, kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu. Engkau melihat pada saat ini kami sama-sama bawa di dalam doa, topang di dalam doa, khususnya hamba-Mu Pak Andre yang akan melayani kembali di lapas yang ada dengan kepercayaan yang daripada Tuhan. Pak Andre dan tim yang melayani, marilah tangan Tuhan yang besar akan mengurapi Pak Andre secara pribadi di dalam nama jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi saksi, jadi terang, berilah damai, sukacita. Roh Kudus bekerja bagi Pak Andre dan segala tim yang ada, nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Yang kami banggakan adalah Tuhan, yang kami muliakan adalah Tuhan. Kami lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami bukan mencari nama, tetapi kami mau bernilai di hadapan Tuhan karena kami tahu harga kami. Makanya Engkau pakai Pak Andre secara pribadi dengan kekuatan Kudus-Mu. Oh, Pak Andre akan terus dipakai oleh Tuhan dan semakin rendah hati. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, khususnya di lapas yang ada. Tuhan jamah mereka. Mereka perlu lawatan Tuhan. Engkau pakai Andre bukan kebetulan, tetapi Engkau akan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah ada bersama-sama dengan Pak Andre, kuasa Roh Kudus-Mu sudah ada, dan berikan kekuatan, berikan kesehatan, lindungi, pelihara, jaga dalam hadirat Allah, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, pribadi, keluarga, rumah tangga Pak Andre, pelayanan apapun yang dihadapi diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Miki untuk doa berkat dan doa penutup. Ya, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam komunitas kami kompak saat ini. Kami percaya Tuhan, melalui narasumber Bu Jolina kami diberkati Tuhan. Haleluya, kami belajar banyak akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain melalui komunitas kompak ini. Berkat Tuhan jadi bagian Pak Andre, berkat Tuhan menjadi bagian Pak Daniel, berkat Tuhan menjadi bagian Ibu Uli, berkat Tuhan menjadi bagian Ibu Jolina, bahkan kami hamba-Mu Tuhan, suami istri kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang lewat lepas dari perhatian Tuhan, tapi berkat Tuhan, kasih sayang, kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami setiap hari.
Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama Tuhan. Biar terus doa kami sehat-sehatkan kami dalam melayani Tuhan, kami maksimal dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya, terimalah berkat-berkat yang luar biasa dari Bapa dalam kerajaan sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai detik, haleluya, petang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang jemput kita untuk masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri. Tuhan persekutuan kami dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Terima kasih Pak Vicky, Pak Bambang, Ibu Siana Wawor, Ibu Terima Jolina, kasih, Tuhan Ibu berkati Oli. semuanya. Thank you. Puji Oke. Tuhan. Ente. Ya kalau boleh besok datang lagi. Ya. Besok libur Pak. Oh, besok Natal kan? libur. Ya, tanggal Oh, iya, 26. iya. Oh 26. iya iya.